Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zinta Bunardi dengan NIM 230801059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Baterai Cerdas Monitoring Arus dan Tegangan untuk Energi Terbarukan, di mana berfokus pada sensor ACS 712 dan hukum Ohm, dan relevansinya terhadap transisi energi hijau di Sumatera Utara. Di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah akuisisi data dengan dosen Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI MSI. Masuk ke pendahuluan, perkembangan energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan baterai kini banyak digunakan di rumah, kampus, dan industri sebagai penyimpan energi listrik. Agar baterai bekerja aman dan efisien, diperlukan monitoring arus dan tegangan secara real-time melalui sistem baterai cerdas atau smart battery system. Sistem ini membantu mengetahui kondisi baterai, mencegah kerusakan, dan meningkatkan efisiensi energi. Dalam fisika dan elektronika, sistem ini berkaitan dengan 1. Pengukuran arus, 2. Pengukuran tegangan, ketiga hukum Ohm, dan keempat adalah sensor arus ACS 712. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu baterai cerdas. Baterai cerdas adalah baterai yang dilengkapi sistem monitoring untuk mengetahui kondisi baterai secara real time. Fungsi utamanya yaitu monitoring tegangan, monitoring arus, mengetahui daya listrik, mengetahui kondisi charging dan discharging. Yang terakhir itu untuk mencegah kerusakan baterai. Nah, apa sih output monitoringnya itu atau keluarannya? Itu tuh berupa LCD, smartphone, komputer, dan sistem IoT. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu dasar fisika dalam sistem monitoring. Nah, yang pertama itu ada arus listrik. Nah, arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam penghantar. Satuannya ampere, simbolnya adalah I, dan contoh kecilnya yaitu jika elektron mengalir melalui kabel menuju lampu, maka terjadi arus listrik. Yang kedua itu tegangan listrik, di mana tegangan adalah beda potensial listrik antara dua titik. Satuannya volt, simbolnya adalah V. Nah, tegangan berfungsi mendorong arus agar dapat mengalir. Hukum Ohm. Apa sih itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah dasar penting dalam memahami cara kerja rangkaian listrik. Untuk menghitung arus, tegangan, hambatan, dan daya pada sistem baterai serta perangkat elektronik. Nah, rumus hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Nah, hukum Ohm ini jika tegangan naik, maka arusnya ikut meningkat. Tegangan adalah dorongan yang membuat arus mengalir. Nah, jika hambatan besar, maka arusnya mengecil. Hambatannya menghemat arus. Nah, hukum Ohm ini digunakan untuk menghitung konsumsi daya pada baterai dan perangkat elektronik. Nah, lanjut ke contoh perhitungan hukum Ohm, di mana sebuah baterai memiliki tegangan 12 volt. Hambatan bebannya adalah 6 ohm, maka arus yang mengalir itu dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu adalah 12 dan R-nya adalah 6, berarti I sama dengan 12 per 6 sama dengan I-nya itu adalah 2 ampere. Jadi arus yang mengalir itu sebesar 2 ampere. Nah, lanjut ke sensor arus ACS 712. Nah, sensor ACS 712 itu tuh sensor arus berbasis Hall effect yang digunakan untuk mengukur arus AC maupun DC. Nah, sensor ini bekerja menggunakan prinsip Hall effect, yaitu mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, fungsinya itu tuh untuk mengukur arus listrik, monitoring daya, proteksi baterai, sistem energi surya, dan kendaraan listrik. Lanjut kita masuk ke cara kerja ACS 712. Nah, dimana prinsip kerjanya itu ketika arus melewati sensor, maka akan timbul medan magnet, dimana arus AC yang mengalir pada konduktor internal menimbulkan medan magnet di sekitaran konduktor. Nah, medan magnet tersebut menyebabkan efek Hall sehingga muncul tegangan Hall yang sebanding dengan arus. Nah, kemudian IC mengubah tegangan Hall menjadi tegangan analog Vout yang linier terhadap arus. Lanjut, setelah itu mikrokontroler membaca tegangan analog melalui ADC, kemudian menghitung dan menampilkan nilai arus. Nah, begitulah kira-kira prinsip kerja dari si sensor ini. Nah, kita masuk ke tipe-tipe sensornya. Itu tuh ada 3. Yang pertama ACS 712 yang 5 ampere, terus ada 20 ampere dan 30 ampere. Nah, yang 5 ampere digunakan untuk arus kecil. Sedangkan yang 20 ampere itu digunakan untuk sistem elektronik menengah. Nah, yang terakhir itu yang 30 ampere digunakan untuk sistem daya lebih besar. Pada gambar sudah ditampilkan perbedaan antara ACS 7125 ampere sampai yang 30 ampere. Lanjut ke hubungan ACS 712 dengan hukum Ohm. Nah, hubungannya yaitu sensor ACS 712 membaca nilai arus listrik. Data arus tersebut digunakan bersama hukum Ohm untuk menghitung tegangan, hambatan, dan daya listrik, di mana rumus daya itu tuh P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya, V adalah tegangan, dan I adalah arus.
Lanjut kita masuk ke contoh perhitungan daya, di mana soalnya ada sebuah lampu digunakan pada rangkaian listrik sederhana yang memiliki sumber tegangan sebesar 12 volt. Ketika lampu dinyalakan, arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besar daya listrik yang digunakan oleh lampu tersebut. Nah, diketahui pada soal itu tegangan adalah 12 volt dan arus adalah 2 ampere. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan V dikali I, di mana V-nya adalah 12 dan I-nya adalah 2, maka kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya, yaitu P sama dengan V dikali I, yaitu 12 dikali 2, sama dengan 24 watt. Jadi, daya listrik yang digunakan oleh lampu itu sebesar 24 watt. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penerapan energi terbarukan. Nah, dari PPT saya lampirkan 3, yaitu panel surya, smart home, dan kendaraan listrik. Di mana panel surya itu untuk memonitoring pengisian baterai, monitoring arus panel surya, dan mengukur efisiensi energi. Yang kedua itu smart home, itu untuk memonitoring penggunaan listrik rumah, sistem hemat energi otomatis. Nah, yang terakhir itu kendaraan listrik. Nah, digunakan itu untuk monitoring baterai kendaraan, mengetahui kondisi charging, dan juga mencegah overcurrent. Lanjut ke relevansi untuk masyarakat umum. Nah, dampak bagi masyarakat Sumatera Utara itu tuh, Sumatera Utara memiliki potensi energi hijau. Yang pertama itu energi surya, yang kedua energi air, yang ketiga biomasa. Nah, manfaat baterai cerdas tersebut adalah untuk menghemat energi listrik, mengurangi pemborosan energi, mendukung desa mandiri energi, dan membantu penggunaan panel surya rumah tangga. Contoh kecilnya adalah daerah terpencil dapat menggunakan panel surya dan baterai cerdas untuk penyimpanan listrik pada saat malam hari. Oke, lanjut ke kampus. Nah, apa sih dampaknya bagi kampus? Nah, dampak bagi kampus itu sebagai media pembelajaran, yaitu praktikum fisika, praktikum elektronika, penelitian energi terbarukan, proyek IoT dan microcontroller. Nah, apa sih materi yang dipelajari? Nah, itu tuh ada sensor arus, hukum ohm, monitoring energi, dan sistem baterai cerdas. Lanjut ke relevansi untuk industri. Nah, apa sih berdampaknya bagi industri? Yaitu berfungsi untuk memonitoring efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, monitoring sistem tenaga listrik, dan pencegahan kerusakan mesin. Nah, penerapan dalam industrinya itu tuh seperti PLTS, smart factory, UPS, dan kendaraan listrik. Lanjut kita masuk ke dampak transisi energi hijau. Nah, manfaatnya itu untuk mengurangi emisi karbon, menghemat energi listrik, mendukung teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan efisiensi baterai. Nah, dampaknya untuk Sumatera Utara itu tuh untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, membuka peluang riset, menambah inovasi teknologi, dan membuka lapangan kerja baru. Nah, ada pula kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu pertama, baterai cerdas merupakan teknologi penting dalam sistem energi terbarukan karena mampu melakukan monitoring arus dan tegangan secara real time. Sensor ACS712 berfungsi untuk mengukur arus listrik dengan prinsip Hall effect, sedangkan hukum Ohm digunakan untuk menganalisis hubungan tegangan, arus, dan juga hambatan. Yang kedua, teknologi ini sangat relevan bagi masyarakat, kampus, dan juga industri di Sumatera Utara dalam mendukung transisi energi hijau menuju penggunaan energi yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.